Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 10 Agustus 2025, beta akan berbicara mengenai dua hal penting, yakni mengenai pernyataan Menteri Agraria dan 17 Agustus sebagai landasan Indonesia Merdeka. Pertama-tama beta ingin memberitahukan kepada semua saudara, teristimewa kepada Menteri Agraria, bahwa pengertian agraria yang dimaksudkan olehnya apa hubungannya dengan wilayah-wilayah di luar Jawa. Apakah yang dimaksudkan dengan agraria itu adalah hanya untuk Jawa atau untuk Indonesia? Agak lucu kedengarannya. Nah, perhatikan betul perkataanku. Agraria dimaksudkan dengan Jawa agaknya beda dengan agraria dimaksudkan dengan Indonesia. Menteri Agraria yang memulai citranya dalam sistem pemerintahan 2025 di bawah Presiden Prabowo Subianto. Dia mencoba membuka lembaran baru tentang hak rakyat, hak bangsa. Kalau tidak digunakan selama 2 tahun, maka akan ditarik oleh negara. Makanya beta bilang, agraria ini menyangkut ilmu kejawaan, hukum kejawaan, aturan kejawaan, ataukah Indonesia. Ya. Akan timbul banyak informasi atau interpretasi mengenai kata-kataku ini karena kedengarannya terlalu mudah atau ringan dipahami. Tetapi saudara akan tahu bahwa sejauh manakah makna agraria itu untuk Jawa dan Indonesia. Menteri ini kelihatannya dia bodoh, memang betul-betul dia bodoh. Atau dia ngawur. Yang pada akhirnya dibilang juga menteri goblok. Pertama-tama beta mau tunjukkan dulu gambar tentang kehidupan bermasyarakat. Ini gambar kehidupan bermasyarakat bangsa Maluku. Dalam gambar ini sudah terdapat konsep agraria atau tidak? Ini bangsa Maluku. Kapankah ada agraria dan kapankah ada negara? Sudah lihat ini bangsa Maluku, ini adat bangsa Maluku, bangsa Maluku. Ya. Sekarang internasional. PBB bilang apa? PBB sedang membuat pengakuan resmi terhadap suku bangsa Alifuru resmi tercatat di PBB. Suku bangsa Alifuru resmi tercatat di PBB. Suku bangsa Alifuru tercatat resmi di PBB. Menteri Dalam Negeri Indonesia, namanya Polhukam Tejo Edi. Polhukam Tejo Edi. Sudah bisa baca di sini? Sudah bisa baca? Dalam tulisan ini Menteri Polhukam Tejo Edi katakan bahwa Maluku bukanlah bangsa Indonesia, melainkan Melanesia. Sudah lihat? Dapatkah Maluku
dimasukkan dalam konteks agraria Jawa atau Indonesia? Selama ini kita semua ditipu dan dibohongi dengan permainan-permainan busuk dan kotor dari Jawa dan Jakarta untuk menekan ketong semua. Akhirnya ketong semua jadi takut. Ketong semua lemah, tidak berdaya, hanya karena permainan politik busuk dan kotor dari Jawa dan Jakarta. Ini orang, ya, Menteri Agraria ini, saya tahu dia punya nama siapa yang betul, bilang saja Menteri Goblok. Dia sedang bermaksud untuk mempertiadakan kebenaran. Ya, dia sedang bermaksud untuk mempertiadakan kebenaran. Kebenaran itu menyangkut hak mutlak bangsa Maluku dengan istilah agraria. Ya. Dengan istilah agraria. Ini. Jadi kalau hak mutlak bangsa Maluku dirampok bagaimana? Hei Menteri Goblok, sadarkah kau akan cara bicaramu? Kau menggunakan istilah apa saja suka maumu. Coba kau tanyakan kepada Menteri Dalam Negeri yang ada sekarang ini, Tito Karnavian, berapa jumlah hektar tanah yang dia miliki, dan semudah itu dia membuat sertifikat atasnya. Berapa ribu hektar tanah milik Soeharto, dengan semudah itu dia bikin sertifikat atasnya. Dan para jenderal-jenderal seperti jenderal hebat-hebat itu, semua memiliki tanah berhektar-hektar dan mudah sekali membuat sertifikatnya. Lalu bagaimana dengan rakyat kecil yang jauh di Maluku, jauh di Papua, jauh di timur? Bagaimana bisa bikin sertifikat? Engkau ini seenak ngomong saja, sesuka maumu, menunjuk bahwa kau pintar, tapi kau tidak mengerti. Ya, jangan hanya kau baca lalu kau tabrak saja. Ini kau betul-betul satu menteri yang paling goblok. Sama dengan itu Menteri Bahlil kah itu? Bahlil. Ini menteri-menteri kacong semua nih. Ya. Coba kau tanyakan kepada mantan Jenderal Luhut Panjaitan, berapa hektar tanah yang dia miliki? Dan apakah dia sudah memiliki itu sertifikat tanah atau tidak? Dia cuma ke mata kanan begini, besok kelar. Sertifikat keluar. Bagaimana dengan rakyat? Ya. Kau pikir agraria tuh segampang itu untuk masuk di Maluku? Hei Menteri Goblok. Ya. Kau harus tahu, ya, kau harus tahu dengan tepat dan benar bahwa kalau engkau berbicara mengenai Indonesia, ya, perhatikan apa yang saya katakan. Kalau kau berbicara mengenai agraria itu unsur faktor Indonesia, ini Indonesia. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Indonesia sudah dibubarkan. Lalu kamu bicara agraria mengenai apa? Menyangkut apa? Bicarakan pembubaran dahulu, baru berbicara mengenai agraria. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 dan terus berlanjut sampai dengan 21 April 1990 negara Indonesia Timur dibubarkan. Semuanya sudah dibubarkan. Sekarang kamu berbicara mengenai agraria mengenai yang mana? Sekarang kalau bicara mengenai Indonesia yang mana? Kalian boleh bersekolah, tidak ada orang yang melarang. Tetapi apa yang kalian pelajari salah semuanya. Ngawur semuanya. Akibatnya ini bukti. Keluar pada mulut kalian dan otak kalian. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Hasan Wirayuda waktu dia membuka ceramah di universitas di kota Groningen di negeri Belanda. Dia bilang bahwa berdasarkan
Dia bilang bahwa berdasarkan proses kesepakatan dekolonisasi, dengar, berdasarkan proses kesepakatan dekolonisasi, maka semua bekas jajahan Belanda adalah wilayah Republik Indonesia. Ini orang dia bilang. Ya. Berdasarkan proses kesepakatan dekolonisasi, maka semua bekas jajahan Belanda adalah wilayah Republik Indonesia. Sama halnya dengan si Menteri Goblok Agraria ini. Ya. Sama. Apa bedanya? Dia bilang bahwa berdasarkan proses kesepakatan dekolonisasi. Lalu bagaimana dengan hasil kompresi Minyak Bundar? Ya. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Untuk itu kalau engkau datang dengan kesombongan untuk berbicara mengenai agraria, jangan kau lupa, Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Indonesia tidak ada. RI dan NKRI itulah bukti nyata dari negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, tidak negara dan merusak negara. Jadi segala apa saja menyangkut negara Indonesia itu habis semuanya, sudah habis, sudah hancur. RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari dua macam Indonesia, yaitu Indonesia yang benar dan Indonesia yang tidak benar. Indonesia yang benar itulah yang mendapat pengakuan dan persetujuan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI sebagai negara merdeka dan berdaulat mutlak pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda, Jakarta. Dan itulah negara Federasi Republik Indonesia atau RIS yang terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonomi. Ini dia yang harus mendapatkan agraria. Kalau ini tidak ada, habis agraria. Tidak ada lagi agraria. Sedangkan Indonesia yang tidak benar, itulah yang tidak pernah mendapatkan pengakuan atau persetujuan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI, selain dari menggunakan 14 jenis kejahatan Soekarno, yang kemudian dijadikan sebagai, atau disimpulkan sebagai GBHN dan amat pilar bernegara. Jadi kalian ini yang menggunakan undang-undang dan hukum di Indonesia itu termasuk dalam 14 jenis kejahatan Soekarno, yang dikenal dengan istilah kudeta menurut Profesor Dr. Mahfud MD. Ya. Ini Soekarno presiden kudeta, presiden kriminal ini orang. Jadi segala keputusan apa saja menyangkut Indonesia itu habis, tidak ada lagi. Mau berbicara mengenai Indonesia, berbicara mengenai 0,0,0,0. Untuk itu Menteri Agraria jangan lancang. Segala ilmu dan aturan yang kau miliki untuk membicarakan kepentingan Indonesia dalamnya, itu 0,0,0,0 dan seterusnya 0. Indonesia sudah tiada. Ya. Berbicara agraria, makanya beta bilang, agraria menyangkut Jawa atau mengenai Indonesia? Kalau agraria itu menyangkut Jawa, itu urusanmu. Dan anggaplah tanah Jawa itu bukan milik orang Jawa, tapi itu milik negara Jawa. Tapi kalau berbicara mengenai Indonesia sudah dibubarkan. Lalu kapan Indonesia diperbaiki? Kapan? Kalau engkau menggunakan Indonesia, ya, kalau engkau menggunakan nama Indonesia, tapi kalau tidak didasari atas 9 perintah penting internasional, maka terjerumuslah kalian semua ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar, dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB kalau mengatakan bahwa RI dan NKRI itu negara merdeka dan berdaulat. Jadi engkau ini yang jadi menteri-menteri, jadi presiden, jadi jenderal-jenderal, Mahkamah Agung dan segala macam di Indonesia itu, kamu orang ini adalah manusia-manusia ngaur, goblok semuanya, tipu, pembohong. Apa gunanya kau jadi jenderal? Ya. Seperti Prabowo mati-matian mau bilang kata Ambalat itu wilayah Indonesia. Prabowo bodoh, presiden bodoh, ngaur kau. Ambalat bukan milik Indonesia, Ambalat mutlak milik Malaysia. Indonesia tidak punya hak. Indonesia tidak punya hak. Indonesia itu bukan bangsa. Indonesia bukan wilayah. Indonesia itu hanya satu istilah konyol, ya, yang tidak punya hubungan dengan bangsa-bangsa.
Kapankah adanya bangsa-bangsa itu mengakui Indonesia sebagai bangsanya? Kapan? Tidak ada satu bangsa yang ada. Bangsa Maluku, bangsa Papua, ya, bangsa Jawa, bangsa Sumatera, bangsa Sulawesi, bangsa Bali, bangsa Timur, bangsa Kalimantan tidak pernah membuat pengakuan terhadap Indonesia. Itu dipaksa oleh Jawa. Dan sekarang kalau kalian mau berkelahi dengan Malaysia, kalian kalah. Untuk itu Prabowo, hari ini beta ingatkan kepada Anda, tanggal 10 Agustus ini saya ingatkan, beta ingatkan kepada Anda. Indonesia tidak punya apa-apa. Indonesia itu 0,0,0 resursi nol. Tidak ada punya apa-apa. Tidak punya tanah, tidak punya air, tidak punya udara, tidak punya apa-apa. Indonesia negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan. Negara unkonstitusional. Untuk itu jangan bicara hukum, jangan bicara agraria. Itu semua itu unkonstitusional. Ya. Selama ini kalian tinis ketoran dengan istilah-istilah tipu daya. Nah, coba sekarang maju di pengadilan internasional lagi tuh Makoloko. Nanti lihat siapa keluar sebagai pemenang. Ya tipu rakyat. Ini sekarang waktunya. Ya, buka semuanya supaya semua orang dapat lihat, semua orang dapat tahu kebenarannya. Istilah-istilah agraria, konyol kau. Agraria dari mana? Kau memang ke bawah punya agraria. Indonesia sendiri sudah ilegal. Bagaimana kau bicara agraria? Indonesia negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan. Indonesia terdiri dari negara 3 dimensi dan 5 dis. Hei engkau, Menteri Agraria, goblok, dengar. Hei Presiden, hei para general, dengar apa yang kita katakan, supaya tahu. Supaya kamu orang itu malu. Supaya kamu orang kalian itu malu. Bawa busuk juga bila perlu. Kurang ajar kalian. Membunuh beta punya presiden karena kalian punya tindakan-tindakan kurang ajar. Menyalahi rakyat Maluku selama ini dengan tuduhan-tuduhan makar yang separatis, kurang ajar. Itu ilmu Jawa yang dibawa sampai di Maluku. Ya. Kapan ke Indonesia merdeka? Kapan? Engkau katakan bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Engkau tuh presiden goblok, tolol, bodoh. Ya. Hei engkau, Tristima Presiden Prabowo Subianto, ingat baik-baik kalau engkau mengatakan bahwa 17 Agustus adalah hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, engkau goblok, menteri tolol, presiden bodoh. Inilah waktunya kita harus berbicara terus terang. Mau marah, marahlah dirimu. Mau bencilah dirimu. Ya. Selama 75 tahun kalian bikin tipu ketoran, bikin usaha ketoran dengan istilah-istilah ngaur, dan sekarang mesti bongkar. Mau kasar kayak mau baik ke terserah. Jangan tipu ketoran lagi untuk selama macam begini, tidak bisa. Bikin baik supaya semua kata-kata itu keluar jadi baik. Kalau baik ya segalanya baik. Tapi kalau tidak baik ya segalanya juga tidak baik. Dan sekarang kalian harus terima tidak baik itu. Jangan marah. Jangan marah. Karena kalianlah yang menciptakan yang tidak baik itu. Untuk itu tidak baik itu keluar. Untuk memperlihatkan dirinya kepada kalian. Bahwa ini dia yang kalian pegang selama ini tidak baik. Dan untuk itu harus dibuang. Ya. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Melainkan itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Skandal kedaulatan, bukan negara berdaulat. Siapa yang bilang mau kau bahwa Indonesia negara berdaulat? Siapa yang bilang? Omong kosong kau, penipu kau, pembohong kau. Kau pikir enak aja memasukkan rakyat Maluku di penjara, bikin salah, tuduh makar separatis. Kau pikir enak, ha? Rakyat menderita di mana-mana karena rasa takut dengan kata-katamu, makar separatis. Dan sekarang kau muncul lagi dari agraria. Sontoloyo kau, hei menteri-menteri goblok. Sekarang beta bertanya kepada engkau, hei menteri goblok dari agraria. Tanah Jawa itu milik negara atau tanah milik rakyat Jawa? Kau bisa jawab. Tanah Jawa itu Pulau Jawa itu milik negara atau milik rakyat bangsa Jawa? Kau belajar sejarah ke tidak?
Majapahit dan segala macam Majapahit ke apa segala macam itu. Mereka berperang itu buat apa? Negara? Goblok kau. Mereka berjuang untuk bela mereka punya tanah. Wilayahnya itu mereka berjuang. Enak aja kau datang dan kau punya istilah agraria compang-camping. Coba tanya itu Menteri Dalam Negeri, berapa hektar tanah dia punya dia miliki? Dia cuma hanya ke mata kiri, mata kanan, besok surat keluar. Ya. Kasihan amat rakyat begitu banyak menderita dengan tanah-tanah mereka. Orang di Maluku mau potong karena tanah. Ya. Lalu kau enak saja pilih terampas, pergi coba. Mereka potong kepalamu. Ngaur kau. Ya. Rampok sini, rampok sana, tipu sini. Lebih kita ke rakyat. Akhirnya rakyat kasihan. Ya. Kamu ini manusia udik atau kamu ini kadrun? Belajar dulu banyak-banyak, baca banyak-banyak, cari tahu dulu, selidikin dulu. Jangan main ngomong seenak lidahmu. Timbang baik-baik, perhatikan baik-baik. Jangan kau baca satu kata lalu kau bilang, oh ini betul ini. Ini akan mesti begini. Kacau. Ini manusia-manusia model apa nih? Ya inilah peraturan Jawa buat kata semua nih. Selama ini peraturan Jawa ikat kata semua selama ini. Dan sekarang tidak bisa lagi. Lihat dia bilang, mesti bikin surat, sertifikat sedang negara mana? Negara Konoha. Kacau kau dengan negara korupsi, negara ilegal. Indonesia itu negara palsu, ilegal, unconstitutional serta sekadar kelewatan. Ya, lalu kau mikir apa? 17 Agustus 45 dan 17 Agustus 2025 itu bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia penipu dan pembohong. Termasuk engkau lah yang dalamnya. Indonesia negara palsu, ilegal, unconstitutional serta skandal kedaulatan. Tidak punya standar kedaulatan. Siapa di antara kau yang berani bilang Indonesia punya kedaulatan? Siapa? Ngaur kau. Kau general bilang Indonesia punya kedaulatan, kau general ngaur. Komentar siapa yang bilang Indonesia punya kedaulatan? Goblok kau. Kalau paksa hanya Jawa. Lain tidak ada punya kedaulatan. Ya. Untuk itu, bangsa Maluku, bangsa Papua, bangsa Bali, bangsa Timur, bangsa Manado, bangsa Sulawesi, bangsa Kalimantan, bangsa Sumatera, bangkit. Ketua semua ditipu selama ini dengan permainan politik busuk dan kotor di Jawa dan Jakarta. Ya. Menteri-menteri kaya raya. Menteri-menteri kaya raya. Rakyat menderita. Mereka cuma hanya bilang di mulut bahwa rakyat menderita. Seperti Prabowo. Tapi tidak pernah tertolong. Hanya bilang ulang-ulang setiap hari dia bilang rakyat menderita. Kalau kau tahu rakyat menderita, pergi, lihat, tanya. Di mana itu rakyat yang menderita? Itu perlu ditolong. Bukan agrarianya ditolong. Goblok, menteri goblok. Rakyat yang harus ditolong, bukan agrarianya ditolong. Perintah suruh rakyat lagi bikin surat itu apa tuh akte tanah ke apa segala macam. Kurang ajar. Sekarang beta minta kau, hei Menteri Agraria, kalau betul-betul engkau jujur, engkau benar, engkau adil dalam ini soal, beta minta kau hari ini juga kau harus turun ke Maluku untuk cek berapa ribu orang di sana punya tanah terlantar dan mesti segera bikin kasih sertifikat buat mereka. Bukan suruh mereka bikin, kau bikin buat mereka, siapkan sekarang. Kau turun dengan 1 juta surat sertifikat tanah buat rakyat Maluku, sekarang juga kau turun. Sekarang kau turun juga dengan 10 juta sertifikat tanah ke tanah Papua. Kau turun, kasih. Ya. Mereka sendiri bikin, kau sudah bikin kelar, tanggal semua kau sudah bikin sudah kelar. Ya, cuma tinggal isi formulir, nama siapa, luas berapa, tinggal rakyat yang bikin, orang bikin. Itu kan menggampangkan rakyat. Tapi kalau kau datang kemari kau suruh mereka bikin begini, bikin begitu. Lalu kepala desa bilang begini, bilang begitu. Segala macam tipu daya kanan kiri.
Ini sudah salah. Dalam 2 tahun kalau tidak bikin, diambil oleh negara. Negara Konoha, negara ilegal, negara palsu, ilegal, ya, dengar saja kata unkonstitusional. Negara tidak punya dasar hukum. Lalu kau bicara apa sekarang? Malu dong. Kau sebagai generasi penerus, kau harus tahu ini. Supaya anak cucu jangan hidup dalam penderitaan dengan kebodohanmu. Itu kau paling goblok, paling bodoh berbicara mengenai sertifikat tanah buat rakyat. Coba sekarang ini, tunjukkanlah kerendahan hatimu, tunjukkan kebolehan kecintaanmu terhadap rakyat. Jangan terhadap agraria. Kau sekarang harus bikin 10 juta surat sertifikat kepada rakyat Maluku. Ya. Tunjukkan kepada mereka, ini surat. Beta siapkan buat kalian. Semua rakyat di Maluku dapat ini surat, bikin tanah, sertifikat. Itu berbeta puji sih. Tapi kalau kau datang dari Jawa, kau enak saja baterai. Kau pikir ini apa? Kau memang ke bawah pun tanah. Jangan main bacot saja. Beta sekarang segala lagi ngomong main-main satu manusia di Indonesia itu karena penipu semuanya. Nanti kalau di pengadilan berbeda ngomong dengan standar bahasa yang bagus. Ya. Sekarang ini beta bakal kamu orang. Beta saya ngomong bagus buat kamu orang. Kamu orang paling biadab selama ini. Tangkap ketemu saudara-saudara, aniaya, dituduh, makar seperti kurang ngajar. Sampai orang-orang Maluku ikut rame, ikut juga. Ya. Orang Maluku yang RMS sendiri ikut rame, jawab punya aturan. Kan kurang ngajar. Tuduh ketemu orang saudara sendiri. Kolonel-kolonel di Maluku sana. Tuduh dia saudara sendiri, dia bilang ketemu bikin negara dalam negara. Gara-gara apa? Karena ajaran tindisan Jakarta, Jawa dan Jakarta. Untuk itu melalui kesempatan ini beta berpesan kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, engkau yang baru datang. Kapolda toh. Sadar. Teritorial Republik Maluku Selatan itu harus dihargai. Bukan Indonesia. Indonesia itu negara palsu, ilegal, unconstitutional serta skandal kelautan. Kepada Kapolda Maluku, ingat ini. Ya. Jangan sombong. Indonesia alias RI dan NKRI itu negara palsu, ilegal, unconstitutional serta skandal kelautan atau negara double standard. Lihat 5 hal. Tidak ada pembuktian bahwa Indonesia itu negara merdeka dan berdaulat kalau menggunakan 17 Agustus 45. Itu palsu. Ya. 45 dia bikin proklamasi, 46 saya angkat bendera, 47 saya angkat bendera, 48 saya angkat bendera, 49 27 Desember baru angkat bendera Republik Indonesia Serikat. Ya bagaimana bilang kata proklamasi tanggal 45? Omong kosong semuanya, tipu-tipu semuanya. Ini permainan politik busuk dari Jawa dan Jakarta. Untuk itu sekali lagi beta berpesan kepada Kapolda Maluku. Engkau harus sadar, engkau harus tahu. Engkau sedang berada dalam teritorial integritas Republik Maluku Selatan. Ya, jangan lupa ini kata. Jangan kau cuma cerita kata di Maluku, tapi kau harus tahu bahwa kau sekarang sedang berada dalam teritorial integritas bangsa dan negara Republik Maluku Selatan. Ya, jadi kalian menguasai katoran secara ilegal, secara unconstitutional, dan untuk itu kerugian yang ketong alami sekarang ini harus dibayar oleh pemerintah Indonesia berjumlah 750 triliun euro. Ya. Dan semua orang yang dituduh, hari ini dituduh saja, dapat tahu dituduh, bayar dia 25.000. Yang dimasukkan dalam penjara niaya 150.000 euro. Ini bicara euro, bukan bicara rupiah. Ya. 150.000 euro per person. Dari tahun 50 sampai sekarang. Orang-orang yang dibunuh, dicek semuanya, dibayar semuanya 150.000 euro per person. Pemerintah 500.000 sampai 1.500.000 euro per person. 500.000 sampai 1.500.000 euro per person. Itu pemerintah harus bayar. Jadi jangan tipu ketong, jangan bohong ketong. Indonesia bukanlah bangsa, bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Itu negara palsu. Ya. Negara 3 dimensi. Diakui.
berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Dibubarkan berdasarkan 14 jenis kejahatan Soekarno. Dipalsukan dengan sebutan nama RI dan NKRI. Dengar? Hei para menteri-menteri, hei Presiden Indonesia, dengar ini betul. Indonesia adalah negara 3 dimensi, yaitu 1 diakui, 2 dibubarkan, 3 dipalsukan. Diakui berdasarkan 9 perjanjian penting internasional, dibubarkan berdasarkan 14 jenis kejahatan Soekarno, dipalsukan dengan sebutan nama RI dan NKRI. Itu nama palsu. Ya. 5 dimensi. Ya. Disorientasi hukum, distrust, disobedience, disintegrasi, dan sovereignty skandal. Lu bicara apa? Jangan datang omong kosong, hau-hau, bicara ini, bicara itu. Sekali lagi beta ingatkan. Itu engkau, hei menteri siapa? Agraria. Mulai dari hari ini kalau kau sudah dengar beta punya kata-kata, beta akan tuntut kau terus. Kau harus keluarkan 10 juta surat sertifikat. Segera juga kau bawa di Maluku. 10 juta sertifikat komplit sudah dimasukkan semua, cuma tinggal rakyat tanda tangan, namanya dan tanda tangan. Ya, nanti rakyat tulis dia pun tanah luas berapa, nanti rakyat tulis, cuma itu saja, ini tanda tangan sah. Kau sudah cap komplit semuanya, tidak tipu-tipu. Tanggal itu ketulis semuanya, lalu serahkan buat rakyat. Nanti rakyat ada tanda tangan, dia pun tanah berapa hektar, nanti tulis di mana tanahnya itu. Tapi dalam isi formulir itu kau sudah bikin kelar. Jadi dia bikin suara rakyat. Ya. Lalu umumkan di televisi bahwa kau sudah kirim 10 juta surat sertifikat buat seluruh rakyat Maluku untuk isi. Rakyat tinggal pergi ambil di kepala desa. Jangan kau bikin suara rakyat. Ya. Tidak, kalau siapa tidak punya surat dari kau memang kau bapak. Goblok kau, anak muda kau ngomong goblok si goblok ini, bikin diri pintar goblok. Kirim itu surat-surat kepada rakyat. Dia suruh mereka atur. Ya. Kalau karena pian itu menteri dalam negeri dia bikin gampang. Ya. Luhut Panjaitan kalau bikin gampang. Bagaimana kasihan rakyat menderita di jauh-jauh sana. Mus penggayo perahu lewat banjir segala macam. Dasar manusia otak kerbau. Bicara agraria tidak tahu agraria itu bagaimana. Agraria itu terlalu berliku-liku jalannya. Untuk menembus agraria itu tidak gampang. Dan sekarang kau pikir orang sudah dapat itu tanah, lalu kau datang kau bilang itu milik negara. Negara mana? Indonesia adalah negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kalau atau negara double standard. Hei engkau menteri agraria, dengar ini. Kebarkan ini berita kepada semua orang. Beritahu kepada Presiden Prabowo bahwa Indonesia alias RI dan NKRI itu negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelautan. 17 Agustus 45 sampai 17 Agustus 2025 itu bukti nyata dari pemerintah Indonesia penipu dan pembohong. Ya, tidak berani bicara benar. Tanggal 15 Februari 1950 Soekarno sudah membubarkan Indonesia. Dan terus sampai dengan tanggal 21 April 1910 negara Indonesia Timur bubar semuanya, habis. Lalu bicara apa? Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Selatan tanggal 25 April 1950 di Ambon adalah bukti nyata bahwa Indonesia sudah dibubarkan. Lalu diputar kanan kiri, kata pemberontak kurang ngajar, dasar Jawa kurang ngajar. Ya. 75 tahun. Lihat di televisi, lihat di YouTube. Ya. Dengan bergelar profesor doktor bicara kata RMS itu makan separatis, kurang ngajar. Semua memberontak karena tidak mau jadi menteri segala macam. Manusia-manusia ngaur, cerita sejarah tipu daya, bohong. Ini semua bukti nyata. Segala yang dibuat dari jauh itu tipu semuanya. Tidak satu pun yang benar, tidak ada. Untuk itu beta berpesan kepada Gubernur Maluku, Kapolda, Pangdam Bupati Mura, semua anggota DPRD di Maluku, semua mahasiswa, anak-anak muda, semua di Papua, semua di Sulawesi, semua di Timur, semua di Bali, sadar akan hal ini.
Ini semua permainan Jawa. Jangan mau terima, tolak dia. Kalau dia berbicara Margaret, tinggal dijaga dia di Jawa. Jangan masukkan di Maluku. Jangan masukkan di Papua. Jangan masukkan di Sulawesi. Jangan masukkan di Bali. Jangan masukkan di Timur. Tolak dia. Kalau dia mau bikin, suruh dia kirim itu sertifikat 10 juta di Maluku, 10 juta di Papua, 10 juta di Timur, 10 juta di Bali. Sudah komplit. Lalu tulis berapa hektarmu. Nanti orang yang punya isi sendiri. Tapi jangan seenak saja bilang mau bikin sementara negaranya palsu. Ya. Mau tipu-tipu rakyat. Ya. Dia mau bikin supaya kalau bisa itu hak PBB hilang dari bangsa Maluku. Ya, ini orang Maluku. Bagaimana kau bisa menghilangkannya? Ini PBB sudah akui. Suku bangsa Alifuru resmi diakui oleh PBB. Bagaimana kau bisa ambil tanahnya? Kemudian sudah diakui. Menteri Polhukam Tejo Teddy, dia bilang apa? Maluku bukan bangsa Indonesia tapi bangsa Malaysia. No, mati kau. Maluku bukan bangsa Indonesia. Lalu kau bikin agrarianya bagaimana? Kau bikin agraria di Maluku bagaimana? Goblok kau menteri, goblok. Ya. Lihat semua Jawa semua tuh aturan Jawa. Presidennya Jawa, menteri-menterinya Jawa, semua aturannya Jawa. Akibatnya apa yang jadi? Aniaya kata semua, kurang ajar. Beta dengar satu kali lagi hal ini berani terjadi buat beta pembangsa, beta gergaji kamu orang. Demikianlah pernyataan beta hari ini untuk membela beta punya bangsa dan beta punya rakyat dan beta punya tanah air, bukan Indonesia. Republik Maluku Selatan bukan Indonesia. Kalau bisa Sulawesi bukan Indonesia, Timur bukan Indonesia, Papua bukan Indonesia, Bali bukan Indonesia, Kalimantan bukan Indonesia, Sumatera bukan Indonesia. Kalau mau Jawa Indonesia, ambillah buat dia dengan agrarianya. 17 Agustus 2025 adalah bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintah penipu dan pembohong. Tidak jujur, tidak berani bicara benar. Prabowo Subianto kalau merayakan 17 Agustus 2005 ini, 2025 ini, hati-hati, beta sudah bilang. Jangan sampai kau binasa dengan tipu rayamu. Ya. Semoga dengan pernyataan beta ini, yang keras ini, ya, dapat membuka pikiran otak kalian semua supaya sadar, jangan tipu-tipu lagi. Stop dengan tipu-tipu. Ya, stop. Ya. Dan terlebih lagi kepada Gubernur Maluku, harus tegas dan keras tolak semua sistem agraria dari Jawa. Ya. Tidak ada agraria di Maluku dengan unsuran Jawa dan Indonesia. Tidak boleh. Tidak boleh terima itu agraria dari Jawa dan Indonesia. Tidak boleh, tolak. Republik Maluku Selatan tidak memiliki hubungan dengan Indonesia. Indonesia sudah dibubarkan. Indonesia sudah dibubarkan. Untuk itu logo-logo Indonesia harus dibubarkan. Ya, harus ditolak. Dari beta, Bung Adi Surinusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.